Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan candle terakhir ya, meskipun kalau kita lihat di sini adalah tren masih kecenderungannya tren turun, tapi untuk Euro USD masih bergerak berkisaran ya, masih belum ada penerusan tren ataupun kok masih bersifat adalah koreksi. Kalau kita ukur Fibonacci retracement 50% itu berada di area 1.01504 dan saat ini meskipun di hari kemarin ya kecenderungannya adalah tren naik ya, maksudnya ada kecenderungan pergerakan naik, tapi posisi saat ini masih belum bergerak dari wilayah area base. Ini yang bisa kita lihat di time frame daily. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jam, kemarin juga sudah kita masukkan level psikologi pun masih bergerak di kisaran ya. Ini Anda bisa lihat kecenderungan untuk breakout pun tidak terjadi ya, sempat terjadi ini ya, ini sempat terjadi breakout atas ya, level psikologi di 1.00294, tapi harga masuk lagi ya dan membentuk bearish pin bar. Tapi posisinya setelah pembentukan bearish pin bar sempat terjadi penurunan, perhatikan sampai dengan level psikologi bawah di 0.99812. Tapi di area ini terjadi pembalikan lagi ya, jadi hanya bergerak di kisaran seperti ini ya. Ini sesuai yang kita gambarkan nih, yang skenarionya ya, naik turunnya hanya berkisaran di wilayah ini. Ini saya hapus dulu yang menjadikan skenario di hari kemarin supaya kita tidak bingung ya. Nah, ini kondisi terakhirnya seperti ini ya, posisinya belum ada perubahan, belum menunjukkan potensi pergerakan yang tren ya, atau tren naik ataupun tren turun. Secara keseluruhan memang tren dalam tekanan tren turun, tapi posisinya saat ini masih bergerak terbatas. Dan pagi ini pukul 7.38 menit ya, posisi candle 4 jam terjadi kenaikan nih ya, perhatikan. Nanti kita lihat sejauh mana naiknya ya. Untuk level psikologi di sini saya hapus dulu yang sudah kita gambarkan kemarin. Sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Kalau saya untuk market Euro USD sih kecenderungannya saya masih mencari titik entry sell ya, sama seperti kayak kemarin. Tapi taking profit memang nggak bisa banyak gitu. Jadi minimal kayak contoh seperti ini, Anda sell di sini ya, taking profit terdekatnya adalah wilayah trendline seperti ini nih, di kisaran 0.99850-an di area sini. Ininya sih seperti itu, dan ini kecenderungan pagi ini menguat ya, kecenderungan pagi ini menguat. Dia akan menguji minimal mendekati wilayah resisten yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di kisaran, sebentar nanti pantau aja wilayah ini teman-teman. Ini menjadi area resisten di Euro USD ya, di 1.00548 yang menjadi area resisten hari ini. Kemudian area support yang terbentuk di hari kemarin, di sini juga banyak rejection di kisaran 0.99823 menjadi area support. Oke, pergerakan tidak jauh, tidak kurang lebih hanya berkisaran seperti ini ya. Kalau untuk Euro USD, kalau kita gambarkan skenarionya, posisi saat ini masih menguat, akan menguji kuat area resisten di 1.00548. Pantau aja wilayah ini. Kalau nanti ada pembalikan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Tapi kalau posisinya ternyata bukan pembalikan tren atau tren-tren turun, pattern-pattern turun ya, ternyata patternnya adalah impulsif bullish, contohnya breakout di atas resisten, dia jangan di sell, tunggu aja sampai mendekati weekly resisten. Catatannya hanya seperti itu, minimal akan menguji ke sini ya, setelah itu dia akan koreksi minimal turun sampai wilayah ini. Kalau dia breakout di bawah ini ya, berarti dia bisa menuju minimal ke 0.9923 ke wilayah ini. Ini gambarannya dari Euro USD ya teman-teman ya, akan menuju ke wilayah sini. Oke, kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu di time frame daily. Nah, kalau di GBP USD terlihat kuat ya dorongan seller dari pembentukan bearish engulfing terakhir ini. Ya, 1, 2, 3 hari terjadi penurunan setelah
pembentukan bearish engulfing tepat di wilayah support yang sudah kita gambarkan kemarin di 1.16256 yang menjadi titik supportnya ya, dan membentuk support terbaru 1.16214. Saat ini masih kecenderungan kuat turun ya, karena tren yang terjadi di sini adalah tren turun. Perhatikan ya nih. Ya, kecenderungannya adalah tren turun, belum ada perubahan yang signifikan. Saat ini akan menguji kuat minimal support yang di hari kemarin sama area 78,6%, yaitu di 1.15817. Coba kita lihat di time frame 4 jam. Time frame 4 jam, sebentar saya perbesar supaya tidak supaya kelihatan, maksudnya seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu sebentar. Yang menjadi level psikologi, perhatikan ya. Di sini terjadi breakout level psikologi tepat ya di 1.16864, artinya Anda boleh sell di wilayah ini. Ya, Anda boleh sell ya, dan kemudian target taking profitnya tepat di area support yaitu di 1.16486 yang sudah kita gambarkan kemarin. Alhamdulillah sesuai. Semoga menjadikan profit secara konsisten setiap hari. Ini kita hapus ya, arahnya skenarionya kita hapus dulu. Dan level psikologi juga kita hapus karena sudah digunakan di hari kemarin. Sekarang kondisinya kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Oke, di time frame 1 jam support terbentuk terbaru ya di sini. Saya masukkan dulu angkanya di kisaran ya 1.16214. Itu adalah wilayah support terbaru yang terbentuk ya. Kemudian ini kuat, area ini terjadi rejection nih. Ya, ini akan menjadi titik poin kita untuk kita bisa sell di wilayah itu. Maka saya akan tandain dulu di sini yang pertama, kemudian ini menjadi area resisten dan saya akan kasih wilayah pantau di wilayah tersebut supaya nanti teman-teman nggak bingung. Ini menjadi wilayah pantau ya teman-teman ya. Nih, kalau nanti di wilayah pantau ini membentuk pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, baik itu nanti bearish engulfing, bearish pin bar ya, atau three break cross contohnya yang candle 3 warna merah, artinya dorongan kuat pada seller terbentuk di wilayah ini. Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Oke, tapi jangan gunakan limit ya, sell limit atau apapun ya, jangan. Nanti takutnya kalau terjadi impulsif bullish maka harga akan koreksi ke sini. Intinya di situ gitu loh. Lebih baik kalau Anda mau transaksi pantau aja, setelah itu ada pembentukan pattern baru Anda entry ya. Selama belum ada pembentukan pattern jangan entry dulu. Oke. Itu pesan saya. Nah, saya tarik garis trendline dulu ya. Saya menemukan sesuatu di sini. Ya, sebentar, ini titik atas ketemu titik bawah. Nah, ini adalah area trendline ya, minimal buat jaga-jaga aja. Kalau dia naik, koreksinya bisa mencapai area trendline tersebut. Oke, ini saya ganti biasanya warna biru ya. Ini saya perkecil, nah supaya nggak terlalu besar. Oke, kalau koreksi minimal bisa ke area trendline. Kita gambarkan seperti itu ya. Sebentar, saya pasin dulu, ini kurang pas. Kita pasin dulu seperti ini. Dan seperti apa skenarionya, langsung aja kita buatkan ya. Yang pertama, kita sudah memiliki area pantau di sini. Jadi koreksinya dari pergerakan GBP USD akan terkoreksi sampai wilayah 1.16882. Kalau nanti di sini ada single pattern, double pattern atau triple pattern, baik bearish engulfing, bearish pink bar, doji ya, konfirmasi candle warna merah, artinya akan terjadi dorongan kuat, minimal akan breakout sekali lagi wilayah support di 1.16486, menguji kuat wilayah 1.16214, retest baru dia akan ke sini. Bang. Nah, di area 1.15 berapa ini tadi ya? 15.817 target berikutnya sampai di situ. Oke. Ini untuk GBP USD. Ya, kita berlanjut di market Aussie USD. Ya, seperti apa kondisinya kita lihat dulu di time frame daily. Aussie USD. Oke, ini sebenarnya hal yang sama. Terjadi penurunan bearish engulfing ya, terus kemudian ada kemarin susunan candle warna merah ini. Kuat banget, ekor panjang, body panjang merah, artinya dorongan seller kuat di wilayah ini. Dan saat ini akan menguji kuat wilayah support. Ini sebenarnya kita sudah buatkan ya kemarin. Tepat banget di wilayah ini menjadikan area
uji ya, kemarin sudah sampai di sini. Semoga teman-teman paham dan bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Hari ini akan berlanjut turun, minimal kalau ada koreksi kita akan targetkan untuk wilayah sell-nya. Oke, seperti apa kondisinya nih, strategi kita kemarin ya, breakout impulsif bearish akan berlanjut menuju ke wilayah ini. Dan ini posisi long legs doji ya, terakhir. Ini kalau ditutup di 4 jam candle warna hijau, berarti dorongan untuk dia koreksi ke 50% bisa terjadi. Ini saya hapus dulu, sebentar saya rapikan. Perhatikan ya teman-teman ya, jangan sampai salah fokus dan jangan sampai di skip. Nah, yang pertama, karena di sini ada long legs doji, kecenderungannya bisa terjadi yang namanya koreksi di wilayah terdekatnya di sini. Catatannya di situ, tapi dengan syarat pukul 8.00 kalau candle warna hijau ini konfirmasi dia akan naik. Oke. Naiknya sampai berapa? Kita lihat di time frame 1 jam sekalian untuk kita buatkan skenarionya. Nih, lihat. Perhatikan. Nah, kondisinya kalau 50%, coba kita ukur dulu ya dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik A kita tarik. Perhatikan ya teman-teman, bisa supaya bisa menarik Fibonacci-nya sampai dengan titik B seperti ini. Kita menemukan area 50% yaitu mendekati monthly open bears, monthly open bulls ya, mendekati wilayah situ. Oke, ini itu wilayah 50%. Oke, kita coba tandain dulu. Minimal sampai sini ujinya ya, atau area 38,2% sih juga bisa di wilayah ini. Ini bagus nih, ini level kunci juga nih. Ya, terjadi di sini. Sebentar saya ganti satu-satu ya. Ini akan menjadi key level. Kemudian ini menjadi area 50% Fibonacci retracement. Ya. Oke, ini Fibonacci retracement. Saya rasa cukup. Saya hapus coret-coretannya supaya nanti nggak bingung. Nih, oke. Yang menjadikan wilayah pantau pertama adalah nih ya. Ini wilayah pantau. Ini wilayah pantau pertama di sini. Ya, ini menjadikan wilayah pantau. 1 pantau. Ya, kedua adalah ini. Ini wilayah pantau. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian ada satu yang harus saya masukkan juga. Ini ada level psikologi terdekat. Ini menarik sekali. Yang pertama di sini. Karena apa? Karena ketika pergerakan dari Aussie USD sebelum penutupan tadi pagi ya, itu terjadi yang namanya bergerak terbatas sampai dengan masuk sesi Asia saat ini ya, yang di sini. Baru dia bergerak naik menguji level psikologi atas yaitu di 0.68689. Artinya, perhatikan ya, ini langsung saja saya buatkan skenarionya. Intinya hari ini akan menguji kuat wilayah support di sini ya. Minimal ke wilayah ini. Tapi kecenderungannya untuk saat ini masih terjadi yang namanya koreksi ya. Sudah saya buatkan juga area pantaunya. Jadi kecenderungan saat ini langsung aja kita buatkan skenario yang pertama. Catatannya adalah jika nanti sampai dengan siang hari ya, breakout di atas level psikologi 0.68689, artinya dia akan menguji kuat wilayah weekly open bulls di sini, retest dan akan menguji dua level ini. Yang pertama area key level di sini ya, yang diuji yaitu di pantau area ini 0.68888. Ya, di sini pantau. Kalau nanti di sini ada penolakan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh sell. Baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, baru Anda mentargetkan posisinya akan bergerak turun seperti ini dan akan menguji sekali lagi wilayah support. Tetap saya mencari titik sell untuk Aussie USD. Itu yang pertama skenario. Yang kedua, ketika ini masih di breakout, artinya dia akan menguji area 50% yaitu di 0.69008 dan terjadi posisi seperti ini, koreksi dan berlanjut sampai dengan area sini. Gambarannya seperti ini untuk saat ini ya, yang bisa saya sampaikan. Saya akan mencari titik koreksi ya untuk Aussie USD. Adapun kalau tidak terjadi koreksi berarti dia langsung breakout di bawah area support. Anda boleh sell di sini, pasang stop loss di atasnya, target minimal kalau di sini terlalu jauh ya, minimal 50% lah dari pergerak dari selisih ini.
Anda boleh taking profit. Oke. Ini dari market Aussie USD. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Kita mulai time frame daily. Nah, kalau USD Kanada tetap planning kita adalah buy karena posisinya masih menguat sampai saat ini. Kemarin ini sekali lagi membentuk namanya bullish engulfing. Perhatikan ya, ada bullish engulfing di wilayah ini. Bentar. Nah, ini ada bullish engulfing. Candle merah dimakan oleh candle hijau. Dorongan kuat pada buyer berada di market USD Kanada. Akan berlanjut dan mendekati wilayah ini ya, wilayah resisten monthly. Ini sudah di breakout. Saat ini apakah terjadi koreksi? Minimal kalau koreksi ke wilayah weekly resisten. Kita perkecil dulu di time frame 4 jam. Kita lihat dulu ya kondisinya. Nah, ini alhamdulillah sesuai dengan skenario yang sudah kita buat kemarin ya. Terjadi koreksi ya mendekati wilayah pantau, tapi di sini time frame 4 jam ada bullish engulfing. Jadi kalau Anda kemarin teliti di area pantau di weekly open bulls yang sudah kita gambarkan, perhatikan ini kan ada dua strategi ya, ada 3 ya nih, perhatikan. Jadi kalau kalian kemarin jeli di sini ada bullish engulfing, Anda boleh buy di sini, pasang stop loss di atasnya. Target minimal sampai dengan wilayah resisten yang sudah kita gambarkan. Oke. Ini kondisi yang terjadi di hari kemarin ya. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Nah, coret-coretannya saya hapus dulu. Nah, ini tepat ya menguji wilayah ini. 3 candle warna hijau artinya dorongan kuat pada buyer ya. Ini terjadi. Pas ya coraknya. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang transaksi di Aussie Kanada kemarin bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Oke, kita akan berlanjut. Key level sudah di breakout, kecenderungan naik. Resisten di breakout, kecenderungan naik. Nah, wilayah pantau berikutnya adalah ada 2. Nih, pantau aja 2 wilayah ini. Satu ini ya. Yang kedua adalah wilayah ini. Ya, wilayah ini. Jadi 2 informasi ini karena di sini ada pembentukan sideways ya sebelum dia breakout nih. Ini akan kita jadikan potensi sebentar. Supaya tidak banyak garis ya, ini saya pindah aja ke atas. Sebentar, ini area resisten saya pindah ke atas di sini. Yang menjadi resisten di hari kemarin ya, itu menjadi level psikologi. Kemudian area pantau berikutnya adalah kalau ini breakout sih pasti naik ya. Sebentar saya kandain lagi. Ini menjadi level psikologi terdekatnya minimal di sini. Nah, ini menjadi level psikologi. Ya, saya buatkan di sini. Oke. Seperti ini ya kondisinya. Dan level psikologi yang wajib pantau adalah wilayah ini. Nah, seperti ini. Oke. Langsung aja skenarionya seperti apa. Tetap harapan saya ada koreksi supaya nanti kita bisa ambil posisi buy minimal di kisaran weekly resisten. Jadi gambarannya, skenario yang pertama saya akan memastikan dulu dia breakout di bawah level psikologi 1.30792 dan pantau wilayah ini untuk menjadikan titik entry buy ya di sini. Ketika ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern baru dia akan bergerak naik minimal mendekati wilayah ini. Ini kondisinya USD Kanada. Kita berlanjut di market USD Jepang Yen. USD Jepang Yen. Wow, ternyata terjadi pembentukan long legs doji ya. Perhatikan ada long legs doji, candle hijau, impulsif bullish. Ini besar kemungkinan koreksi baru dia naik. Karena ada pembentukan bullish ini tetap dia kekuatannya buyer ya, tetap kekuatannya naik. Kita cari aja nanti level untuk buy-nya ya. Koreksinya sampai berapa? Sebentar kita lihat nih. Masih membentuk area base, belum ada perubahan yang signifikan. Nih masih nge-base dia pergerakannya atau membentuk struktur build up ya, membentuk build up di wilayah ini. Nih area level psikologi saya akan geser ke sini. Yang pertama, yang kedua level psikologi saya akan geser ke sini. Nah, belum ada perubahan, belum ada breakout antara area support dan area resisten. Masih bergerak di kisaran, jadi langsung aja mempersingkat waktu ya. Saran saya jangan transaksi dulu ketika dia hanya bergerak seperti ini. Anda boleh transaksi ketika memastikan betul-betul area support ataupun area resisten, contohnya seperti ini. Ya, perhatikan area support adalah wilayah ini menjadikan level psikologi terdekat.
Kalau di sini nanti ada penolakan baik bullish engulfing, bullish pin bar, contohnya seperti ini ya. Anda boleh buy, pasang stop loss di atas, target minimal sampai sini. Pastikan lagi area ini terjadi breakout impulsif bullish, maka dia akan bergerak naik. Nih, kalau selama belum ada bullish impulsif, dia akan bergerak sideways. Maka sideways-nya hanya bergerak di kisaran seperti ini. Kalau nanti di sini ternyata ada candle-candle turun, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia hanya bergerak sideways seperti ini. Oke. Ini contohnya dari USD Jepang Yen. Lebih baik Anda pantau dulu aja, jangan masuk pasar sampai dia betul-betul breakout, atau minimal kalau buy ya boleh di bawah sini. Ya, tapi kalau di sini jangan dulu. Tunggu buy di wilayah ini atau wilayah support atau weekly support ya. Pantau aja kalau ada pattern-pattern naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, pasti dia naik. Contohnya seperti ini. Ini kan impulsif kuat banget nih, ekor panjang, body besar, ini pasti dia naik, koreksi, naik ya. Itu gambaran dari USD Jepang Yen. Sekarang kita berlanjut di USD Swiss franc. USD Swiss franc alhamdulillah ini posisi impulsif bullish ya, kuat banget di hari kemarin, berarti planning kita done ya, sesuai. Ini ada bullish pin bar berlanjut 2 hari kemarin terjadi kenaikan. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam posisinya saat ini masih menguat ya, setelah dia breakout area resisten ini ya, ini sudah di breakout ya. Sebelumnya kita gambarkan adalah minimal kalau koreksi sini kan kita bisa buy, tapi dia setelah bergerak sideways, ini perhatikan ya, dia breakout area resisten dan mendekati area resisten berikutnya targetnya. Ini kita hapus dulu skenarionya dan kita berlanjut di time frame 1 jam untuk kita melihat potensinya seperti apa dari kecenderungan pergerakan saat ini. Nah, ini sudah ada mendekati wilayah support ya, yang awalnya resisten saat ini menjadi wilayah support. Resisten become support, dan di sini weekly resisten juga sudah di breakout, artinya menjadi weekly support dan sudah membentuk resisten terbaru yaitu di 0.97622. Ini yang menjadi area yang nantinya target kita ya. Ini nah, targetnya di sini. Oke. Targetnya sampai situ, minimal ini kalau terjadi koreksi berarti langsung aja saya gambarkan pergerakannya adalah seperti ini. Kita gambarkan dulu ya skenarionya. Pastikan dulu dia koreksi, pantau wilayah support 0.97079 seperti ini, karena ini swingnya adalah naik dan dia akan bergerak breakout seperti ini. Perhatikan ya, ini adalah higher low, higher high, higher low, higher high. Dia akan mencari titik higher low, pantau wilayah ini ya. Sederhananya seperti itu ya. Ininya pantau aja yang transaksi di USD Swiss franc ke sini, pantau wilayah ini. Kalau nanti sampai ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka akan terjadi penguatan pada market USD Swiss franc. Kalau belum ada pattern terbentuk, jangan transaksi dulu, pantau dulu, oke? Karena sudah mendekati 50 ya, prediksinya seperti itu, dan akan taking profit bisa minimal sampai sini ya. Ini gambarannya dari USD Swiss franc. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.